kasih Pak Farrozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Alladzina yazkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa hadir bersama-sama dalam media Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA UNP, teman saya Bapak Zulkifli, dan seluruh pimpinan di FMIPA Universitas Negeri Padang, terusnya Bapak Ibu pimpinan AMLI yang bisa hadir pada hari ini, dan juga Bapak Ibu dosen serta mahasiswa dan para peserta yang saya hormati. Dan secara khusus saya juga menyapa Pak Dr. Eng Khairul Anwar. Kalau nama sudah sering kita kenal, tapi saya bertemu langsung rasanya belum juga ya. Sana nanti kita bertemu. Baik, pada kesempatan ini izin saya share ya. Kita berbagi sedikit mungkin apa yang saya ketahui terkait dengan konsepsi Quran di atas sains. Mungkin ada kelihatannya Pak Farrozi? Ya, nampak Prof. Belum, okay. Tapi belum di slideshow ya? Ya, slideshow. Baik, sebelumnya ungkapan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini dalam suasana kalau di Limu Manis nih udara enak sekali, cahayanya cukup sejuk karena sepoi-sepoi anginnya ada di sini. Ungkapan syukur itu luar biasa rasanya, meskipun suasana pandemi seperti ini kita bisa hadir bersama dalam berbagi sedikit yang saya miliki nantinya. Kemudian salam salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini dengan tema yang diberikan sebenarnya saya tidak akan membahas filosofi hubungan antara Quran dan sains ya, termasuk juga perseteruan antara macam-macam lah, baik itu dalam sisi sejarah dan tokoh-tokohnya. Saya mungkin hanya membahas kelumit ayat Allah, baik itu dalam bentuk kauliyah maupun kauniyah. Yang diharapkan dengan itu nantinya bisa membuat kita bertambah keilmuan kita, kemudian juga bertambah kecintaan kita pada ilmu, bertambah juga keimanan kita, serta amal kita, dan tentu yang paling utama adalah bertambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Itulah tujuan yang bisa jadi target yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya kalau bicara Quran, yang jelas buat kita keberadaan Al-Quran itu sangat utama sekali ya. Dalam surah Al-Isra dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya untuk menambah kerugian. Jadi, sesuatu yang luar biasa buat kita sebagai rahmat. Ya. Rahmat yang luar biasa yang diberikan Allah melalui Al-Quran. Dan bahkan dipertegas oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sudah populer kita, taraktu fikum amrain,
lin tadillu abad ma tamassakum bihima, dan di hadis lain juga abada ditambah itu, yaitu kitab Allah wa sunnatar rasulih. Kutinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bicara ini sebenarnya bicara kita sesuatu yang milik kita, bicara sesuatu yang anugerah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan anugerah itu kalau bisa bagaimana kita betul-betul bisa mendapatkan dan menikmatinya bukan saja di dunia ini, tapi juga sampai ke akhirat kelak. Ya. Karena di Al-Quran kita sudah paham betul kandungan utama isinya itu bukan saja hubungan kita dengan Allah sendiri, tapi hubungan sesama manusia juga ada, ya. Dan yang tak kalah penting, hubungan sosial kemasyarakatan juga tidak kalah banyaknya, yang mampu merubah dan membicarakan tentang perilaku manusia yang benar, bagaimana seharusnya, termasuk juga kehidupan isolepolis, apa istilahnya panjang dulu, istilah kita dulu tuh sosial, politik, ekonomi, keuangan, hankam, rata, rakyat semesta. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ini yang kita pahami selama ini, dan sekelumit yang kita bahas, yang kita pahami hari ini adalah bagaimana pandangan Al-Quran terhadap sains dan konsepsinya, serta beberapa scientific miracle yang artinya apa bahasa kitanya, ijaz ilmi kalau bahasa Arabnya tuh, dari Al-Quran yang menguatkan kita terhadap fenomena-fenomena alam yang ada di Al-Quran, terutama fenomena saintifik, ilmu-ilmu sains yang terkait dengan keilmuan kita. Secara prinsip banyak sekali sebenarnya arahan atau pandangan, ya, dan banyak sekali tantangan juga diberikan Al-Quran kepada kita. Banyak ayat yang mengatakan, diantaranya yas'alunaka, bertanya mereka tentang, artinya kita masalah pengetahuan ini suatu hal yang suatu yang prinsip sekali dalam Islamnya, yang mana karena berbagai penemuan ilmiah dan teknologi yang berguna bagi masyarakat dalam rangka memakmurkan bumi, itulah yang sebenarnya tujuan utama kita mengembangkan sains itu sendiri, ya. Dan juga perspektif Islam tentang sains juga mengenalkan manusia kepada pemahaman akan ayat-ayat, ya. Ayat Allah itu bisa dalam bentuk qauliyah, ayat Al-Quran secara qauliyah langsung, atau kauniyah, melalui tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan Allah, dalam menyingkap rahasia sunatullah dan ciptaannya. Dalam surah Yunus juga dikatakan, Allah berfirman yang artinya, katakanlah, praktikanlah apa yang ada di langit. Itu tantangan yang luar biasa sebenarnya kepada kita untuk studi, terutama di kita MIPA nih, ya. Kita di MIPA itu ilmu kita itu ilmu ini betul tuh, ya, ilmu langit dan ilmu bumi. Kita bicara tentang mulai dari astronominya sampai ke bawah geologinya, itu ada di MIPA seharusnya. Jadi di samping fisika, matematik, kimia, biologi, kita juga membahas di MIPA itu tingkat sampai ke astronomi dan geologinya itu sendiri. Jadi luar biasa. Dan itu semuanya dalam rangka menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Makanya ujung-ujungnya nanti, ya, seperti yang saya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ujung-ujungnya kita, ya. Subhanaka faqina adzabannar.
Itu nanti ujung yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu dan para peserta yang saya hormati, sebenarnya dalam Al-Quran bicara sains itu sudah sangat banyak sekali mungkin. Beberapa peneliti sudah menyampaikan Al-Quran itu mengandung lebih dari 750 ayat tentang fenomena alam. Ya. Jadi banyak sekali ruang dari eh, akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Banyak sekali kalau dibandingkan dengan ayat tentang hukum. Tetapi kadang-kadang orang sering yang dibentur-benturkannya hukum didulukan, ya. Sehingga kecintaannya kepada Islam itu jadi berkurang atau jauh dari nilai-nilai Islam. Padahal sangat banyak sebenarnya ayat-ayat Allah yang membuat dan memotivasi kita untuk mencintainya lebih lagi, ya. Jadi ayat berkaitan dengan fenomena alam tujuannya yang tak lain dan tak bukan mengajak manusia untuk berpikir, seterusnya mendekatkan diri kepada pencipta alam itu sendiri. Ya. Nanti kita coba diskusikan apa contoh-contoh dan fenomena-fenomena yang nampak di sekitar kita yang bisa kita studi lebih dalam, dan itu ternyata sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa ciptaan Allah terhadap hal-hal seperti itu. Dan di sisi lain orang-orang yang suka seperti itu, dan aku jelas katakan golongan ilmuwan itu merupakan golongan yang lebih bertakwa dan ditinggikan derajatnya, ya. Orang yang takut kepada Allah itu diantaranya hamba yang ulama. Ulama itu orang yang ditinggikan derajatnya. Ini yang menarik untuk bisa kita diskusikan hari ini. Ketika kita mampu dan dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, tinggikan derajat. Kenapa? Karena dia bisa mengiringi perjalanan kehidupan ini dengan pedoman yang sebenar-benarnya. Itulah yang membuat orang tersebut bisa ditinggikan derajatnya. Kemudian di bagian kedua saya ingin melihat beberapa konsepsi Al-Quran dan sains modern yang ada sekarang ini terkait juga dengan keilmuan kita barangkali, terutama orang-orang kampus kita, ya. Ada 3 hal prinsip saintifik yang saintifik itu sebenarnya sudah dijelaskan dan dipancing lebih dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti prinsip pertama dalam hal observasi. Kita dibiasakan dan disuruh untuk melakukan observasi, sebagaimana Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya, serta mengetahui sifat-sifatnya dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Makanya tidak sedikit orang yang mendapatkan doktor di berbagai bidang terhadap sifat-sifat dan proses alamiah yang ada ini karena faktor-faktor mau mengobservasi. Dan itu sudah banyak uraiannya dan penjelasannya serta tantangannya dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan dengan nazar onta bagaimana yang diciptakan? Wa iza sama kaifa khuliqat. Dan semuanya ayat seterusnya seperti itu. Yang kawan-kawan kalau orang biologi ini ketika membahas onta, ini sangat luar biasa sebenarnya observasi yang bisa kita amati. Kenapa onta bisa bertahan hidup di gurun dengan keterbatasan air? Kenapa onta bisa mengangkat dan membawa beban dengan perjalanan yang sangat jauh? Itu semua dalam rangka mengenali sifat-sifat dan proses alamiah yang terjadi.
termasuk juga gunung-gunung bagaimana mereka ditegakkan, orang-orang geologi gitu ya, orang astronomi langit bagaimana dia diangkat, jadi semuanya luar biasa. Dan bumi bagaimana ia dibentangkan. Semuanya itu adalah dalam rangka mengajak kita ya, memerintahkan kepada manusia, kita semuanya secara seksama untuk bisa mempelajari dan mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang ada di sekitar kita. Bicara bumi ya segala ada di bumi di sekitarnya dan seluruhnya secara keseluruhan. Bagi kita mungkin orang-orang saintifik ini sangat penting sekali melakukan observasi seperti ini. Observasi inilah yang disebut dengan apalah bahasanya tadabbur atau tafakkur yang lebih dekatnya. Bisa merenung, ada perenungan. Menghayal beda dengan merenung ya. Merenung, memikirkan sesuatu fenomena yang ingin mencari solusinya. Ya, itulah observasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Qamar ya, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu sesuai dengan ukuran. Ini prinsip kedua kalau kita melakukan riset itu. Setelah observasi, pengamatan, kita melakukan pengukuran dan analisis. Ya, nggak cukup dengan pengamatan saja. Umpamanya saya punya tumbuhan, bunga, kebetulan di rumah saya ada Hibiscus rosa sinensis. Ini orang biologi mungkin lebih tahu. Bunga atau bunga rayo ya. Ternyata setelah diamati, saya pernah mendapatkan lebih dari 300 warna dari satu jenis hibiscus saja ya. Lebih 200 warna bunga yang bisa dihasilkan. Ini apa sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa proses itu terjadi? Dan faktor-faktor komponen kimia mana yang bisa membuat perubahan warna sampai 200-300 warna tersebut? Ini perlu pengukuran, perlu analisis ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya ini tidak mampu. Kita merubah warna aja, cobalah buatlah. Membuat warna aja kita paling 12 warna paling bisa kita ya. Apa istilah Mejiku Hibini Lau itu merah jingga kuning hijau biru terus tambah lagi. Nah, tapi ini Allah ciptakan satu bunga saja seperti itu bisa sampai 200-an warnanya, tergantung ya, saya tahu spesiesnya kah berubahkah, apakah karena faktor hara tanaman atau iklimnya kah bisa membuat warna seperti itu. Ini perlu pengukuran dan analisis yang dalam ya. Dan ujungnya tentu perlu secara ilmiah kita membahas dan menyimpulkannya. Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam tersebut melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Kesimpulan rasional yang artinya Al-Quran memberi ruang, ya, memberi ruang kepada kita untuk berpikir rasional. Ya. Saintifik itu memberikan peluang seperti itu. Dan itu banyak hal-hal yang diberikan ruang hal-hal seperti itu. Dan bahkan dalam beberapa kisah Rasulullah pun dalam hal dunia umpamanya pun Rasulullah kadang-kadang suka juga bertanya kepada para sahabat, menurutmu bagaimana? Yaitu sebuah gambaran bahwasanya peluang buat kita bukan saja untuk mendiskusikan sesuatu, peluang buat kita untuk memberikan argumen, analisa-analisa yang rasional menjadi hal yang menjadi penting dalam sains saat ini. Dan Al-Quran memfasilitasi itu. Ya. Al-Quran memfasilitasi itu. Kemudian saya ambil mungkin beberapa contoh ketika scientific miracle dari Al-Quran itu bicara tentang sains dan nanosains. Kebetulan saya suka ke nano-nanonya nih. Karena menurut orang nano rasanya rame katanya. Nano. Saya suka di nano sejak dulu, sejak saya studi S2 dulu di GIFU sampai S3 juga bicara nano.
Iya, nano-nano terus. Sampai sekarang masih nano juga gitu ya. Nanti kita cobalah gimana nano-nano ini bisa kita explore lebih dalam sehingga sesuatu yang nano kesannya bahkan lebih kecil dari nano itu kuantum lagi yang bila saja dia tidak nampak atau tidak ada tapi keberadaannya sangat berpengaruh ya, sangat mendominasi nanti. Ini beberapa contoh saja ketika Al-Quran bicara dalam surat 21 ayat 33, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini kawan-kawan astronomi yang belajar astronomi ini tingkat seharusnya ya, tingkat ketaatannya pada Allah lebih tinggi dari kita-kita nih ya. Coba dibayangkan satu bima sakti saja, satu matahari kita terdiri atas beberapa planet, kemudian ada juga beberapa yang mengiringinya, dan semuanya itu berada pada garis edar yang boleh dikatakan tidak berubah. Kalau berubah keseimbangan alamnya, berubah keseimbangan. Itu untuk satu saja baru bicara tentang satu bima sakti. Padahal menurut para ahli astronomi, di angkasa itu bukan hanya satu matahari, terdapat miliaran matahari. Nah, coba bayangkan kata miliaran matahari, ya, miliaran matahari yang satu saja hubungan kita dengan satu matahari aja dan keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi dibandingkan dengan matahari dan seluruh yang mengikutinya itu tidak ada artinya apa-apa kita, ya. Dan keteraturan inilah yang siapa yang bisa mengatur seperti itu, ya. Siapa yang bisa meletakkan pada orbitnya tepat selalu dan itu sudah teratur sedemikian rupa. Ini sesuatu yang mungkin menjadi tantangan buat kita. Makanya saya selalu mengatakan ini, maka amat dalam tanda kutip bodohlah orang yang merasa sombong itu. Tidak ada arti apa-apanya dia dibandingkan dengan ciptaan Allah. Allah yang maha, yang boleh sombong itu hanya Allah. Yang menciptakan segala sesuatu yang di luar tidak mampu kita untuk mengukur dan menganalisisnya lebih jauh. Jadi garis edar itu pun sebenarnya Al-Quran sudah jelaskan sudah lama sekali. Mungkin penemuan-penemuan terakhir baru kita bicara tentang garis-garis edar ini. Dan bahkan tidak hanya skala makroskopik yang luas besar itu, Allah juga identikkan dengan skala atomik. Ya, kalau kita orang fisika kimia mengenal itu orbital atom dalam skala nano dan bukan nano, piko lah, ya, di bawah piko lagi. Karena satu atom itu ukurannya mendekati ya piko-pikometer, kecil-kecil sekali. Dan banyak teori juga, salah satunya Bohr mengatakan elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Nampaknya membaca Al-Quran juga deh ya, si Bohr ini. Yang berorientasi sama juga dengan bagaimana skala makroskopik tadi di angkasa yang luar biasa seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan juga bahwa kita sudah memahami dengan teori-teori atom ini. Kita juga ada mengenal orbital, mengenal kulit, dan seterusnya. Itu semuanya skala nano dan sangat teratur sekali. Dan uniknya sebuah atom, posisi dan jumlah elektron, ya, kalau kita orang kimia nih atau fisika mengenal penentu atom ini adalah inti, karena massa terbesar dari sebuah atom itu terletak semua di inti, ya. Perbandingan massa elektron dengan massa inti itu 1/10.000 lah. Artinya tidak ada artinya massa elektron itu 1/10.000. Kalau 1/10.000 kita analogkan berat seseorang 100 kilo, 1/10.000-nya berapa itu? Sekitar 1 kilo atau
satu ons ya, atau di bawah 1 ons. Nah, apalah artinya 1/10 on dibandingkan dengan 110 kilo, 100 kilo umpamanya. Ini orang intinya Pak, elektron itu sangat kecil sekali, sangat ringan sekali dibandingkan dengan inti. Tetapi perannya sangat luar biasa ya. Ketika sebuah atom Na natrium kehilangan 1 elektron, maka reaktivitasnya bagaimana? Atau bertambah 1 elektron, walaupun nilainya 1/1010, tetapi aktivitas dan reaktivitasnya sangat berbeda dan sangat luar biasa, berbeda dari ketika dia dalam keadaan netral dan seterusnya. Ini hal-hal yang perlu kita diskusikan dan pelajari tentunya. Kemudian sisi biologi juga banyak diteraskan tentang 3 kegelapan ya dalam surat 39 ayat 6, dan banyak ahli mengatakan 3 kegelapan itu ada istilah pre-embryonik, embryonik, dan janin. Ini kawan-kawan biologi lebih dalam mungkin membahasnya. Saya nanti yang bidang saya lebih dekat. Atau dalam geologi umpamanya bainahuma barzakhun la yabghiyan marajal bahraini yaltaqiyan bi ai ala rabbikuma tukadziban, itu dalam surah Rahman. Dan di surah Al-Furqan juga dikatakan dialah memberikan 2 laut yang mengalir berdampingan, yakni tawar dan lagi segar, yang lainnya asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding batas yang menghalanginya. Ini yang kita kenal dengan surface tension ya, tegangan permukaan. Ada selaput semi permeable. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa sebenarnya yang kita bisa ambil dan kita dalami di sini. Ya. Bahkan mungkin hal seperti ini juga bisa terjadi di sekitar kita. Mungkin kawan-kawan tidak memperhatikan ya. Kadang-kadang di muaro coba perhatikan. Ketika ombak tanang ya, kalau ombaknya agak besar memang nampak, memang tidak nampak. Tapi ketika ombak tanang, ombaknya sepi, ada juga muncul yang seperti ini, ya. Walaupun dalam skala tidak sebesar di Eropa sana yang memang secara salinitasnya berbeda, BJ-nya atau salinitas terutama yang berbeda di sana. Tapi kalau kita juga pernah, kebetulan saya orang pantai, saya orang Periaman, sering juga mandi ketemu yang garis-garis juga seperti ini, yang suhunya terasa berbeda ketika di garis kiri, garis kanan, rasa airnya juga berbeda, keasinannya. Padahal ya kita orang kimia sama-sama tahu air ini adalah termasuk polar, harusnya like this-nya suka sama suka, larut polar dengan pelarut dan seterusnya. Itu kita lihat. Tapi Allah jauh-jauh hari sudah mengingatkan ini untuk bisa dipelajari lebih dalam, dan sudah banyak ilmu-ilmu tentang hal seperti ini. Ya. Kemudian ini sudah mulai ke arah saya nih, bicara nano sedikit, paruh burung ya. Paruh burung apa nih? Kalau di Bukit Tinggi ketika kita ke Benteng Fort Lecoq itu, ya, di sana ada burung yang paruhnya lebih panjang daripada badannya. Kalau seandainya paruhnya itu berat, mungkin tidak bisa agak lehernya tuh ya. Tapi ternyata Allah berikan kuat dan ringan, keras sekali. Cobalah gulai paruh itu, tidak akan bisa dimakan itu, digulai di sana tidak akan bisa. Jadi paruhnya terdiri di atas ubin keratin ya. Jadi sejenis keramik gitu, berukuran nano yang tumpang tindih, dan protein yang sama membentuk rambut kuku, seperti mana di rambut kuku dan tanduk. Dasarnya itu sebenarnya. Tetapi ini sangat keras dan sangat ringan. Jadi dia sejenis komposit gitu ya, kalau kita orang nano komposit penyusunnya itu ya. Dan inilah yang jadi bahan dan biasa digunakan oleh pesawat udara. Dan dalam bagian dalam paruhnya itu ada busa kaku yang terbuat dari jaringan serat. Jadi dia
Kenapa ringan? Karena punya rongga. Jadi dia seperti scaffold ya. Apa scaffold? Itu rongga-rongga yang kokoh ya. Kalau kita buat rongga enggak kokoh. Ya. Dia rongga tapi kokoh. Jadi jaringan serat tulangnya itu berukuran nano yang dihubungkan oleh satu dengan lain dengan membran. Hal inilah yang memungkinkan paru untuk menyerap dampak energi tertentu. Sehingga dia juga unik ya. Dia keras, ringan, berongga. Nah, ini kan tidak logis kalau kita berpikir sederhana. Kalau kita punya beton itu harus padat untuk bisa keras. Contoh keramik ya, keramik kita lantai ini. Padat, baru keras. Kalau ini berongga dan keras. Inilah keunikan dan inilah yang menjadi model pembelajaran bagi para ilmuwan untuk menjadikan komposisi dari komposit ini bisa diaplikasikan, ya, terutama untuk bahan-bahan material yang ringan dan keras serta kuat itu. Salah satunya bahan untuk bahan pesawat mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin pernah membaca kalau kita naik pesawat itu pada ketinggian, kalau Padang Jakarta itu suhu katanya sekitar minus berapa? Minus 20, minus 30 di atas dia. Ya. Ya, sekitar itu. Tetapi kita di dalam tidak pernah merasakan kedinginan sama sekali. Nah, padahal tebal pesawat itu tidak terlalu tebal. Gitu. Inilah bahan-bahan yang dikatakan dia juga tidak mengantar panas, tidak mengantar dingin. Di dalam tidak tembus, kedinginan di luar itu tidak membawa ke dalam sama sekali. Ini bahan-bahan yang nanokomposit yang menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan dalam tema-tema berikutnya. Kemudian juga ada contoh sarang laba-laba. Ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surat khusus sendiri Al-Ankabut ya. Masalul ladzina takhazu min dunillah auliya'a kamasalil ankabut ittakhadha tabaitan wa inna auhanal baital labaital ankabut laukanu yang lamun. Nah, ini menarik juga untuk didiskusikan nih. Ya. Memang secara fisik sebuah rumah Al-Ankabut sangat rendah, sangat lemah sekali. Ya. Rumah laba-laba yang boleh dikatakan rumah paling lemah secara rumah. Ya. Kena hujan ya kena, nggak ada penutupnya atas bawah langsung, kemudian kena angin bisa terbang, bisa dirusak seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara nano, ini sisi nanonya kita coba, ternyata Al-Ankabut ini atau laba-laba ini membuat serat nano yang dekat dan mirip seperti karbon nanotube ya. Tabung karbon nano. Betul. Yang sangat kuat dan ini yang unik nih. Satu sisi ini yang dalam beberapa ahli mufasir mengatakan meskipun sesuatu yang sangat kuat penyusunnya, tetapi ketika tempat gantungannya lemah, maka tidak ada artinya. Jadi sebenarnya secara ilmiah, penyusun laba-laba itu terdiri atas karbon nanotube. Kalau dibuatlah logam sehalus dan setipis itu tidak ada kuat. Tidak akan bisa membentuk seperti ini. Kalau kita buat logam ya, sehalus dan setipis, sehalus seratnya laba-laba, langsung putus itu. Coba buat logam emas. Saya punya logam emas skala sekian mili aja lebih kecil dari itu putus gampang. Coba tanya ke tukang ameh ya. Tidak bisa dia buat lebih halus karena patah. Ini karbon ternyata bisa dan kuat sekali. Dan studi tentang karbon nanotube ini luar biasa nih ya. Dia pengantar yang baik, kekerasannya sangat kuat, dan banyak riset-riset yang sudah mengarah ke sana dan ternyata kalau dipelajari lebih dalam bisa didapatkan bentuk-bentuk yang sangat luar biasa seperti itu. Ya, nah, ini apa yang dapat pelajaran dari sini? Meskipun bahan penyusunnya sangat kuat,
Tetapi kalau dicantolkan di tempat-tempat yang lemah, maka tidak akan ada artinya. Dan para mufasir juga bisa banyak juga menafsirkan mungkin orang-orang barat atau orang-orang itu yang tidak musyrikin lah secara umum, secara ilmiah dia mungkin kuat. Dasar-dasar keilmiahnya kuat. Tetapi kalau cantolannya, sandarannya tidak kepada Allah, maka itu tidak ada artinya sama sekali. Lemah di mata Allah sama sekali ya. Jadi tidak akan ada artinya kekuatan yang kita miliki kalau tempat sandarannya tidak kuat. Makanya sandaran di sini gambarannya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ya. Artinya tempat berlindung, tempat sandarannya kalau selain Allah itu lemah. Meskipun dasarnya kuat. Tidak ada artinya kalau sandaran dan pelindungnya kepada selain Allah. Masya Allah, ini yang luar biasa buat kita. Dan satu lagi yang menarik juga saya ingin sampaikan, nah ini kawan-kawan di pendidikan suka pakai istilah alam takamal jadi guru ya. Yeah. Ini riset saya juga ke arah-arah sini nih. Kita sudah mengenal fotosintesis selama ini, bagaimana CO2 yang ada di udara tambah H2O dengan bantuan sinar matahari, sang klorofil mengambil dan menangkapnya, kemudian mengolahnya menjadi karbohidrat ya. Mengubahnya jadi makanan karbohidrat dan oksigen. Itulah yang kita makan selama ini. Ini perlu kita belajar lebih dalam ini ya. Bagaimana merubah CO2 itu yang selama ini menjadi masalah, efek rumah kaca kita sebut seperti itu, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat secara kimikal maupun secara pangan nantinya kalau bisa kita rubah menjadi karbohidrat. Nah ini riset yang menarik nih ya. Yang ada riset-riset sekarang itu ya merubah dari CO2 menjadi fuel. Ini kawan-kawan sudah ada nih, kawan-kawan saya di Palembang sudah bisa merubah CO2 menjadi metanol. Ya. Bisa. Riset saya merubah CO2 menjadi chemical. Sekarang yang sudah lumayan besar itu bisa merubah menjadi nanopartikel mineral, yaitu kalsium karbonat. Dan ini sudah penelitian lama, kami tim, dan sekarang sebenarnya akan masuk ke skala demo, itu sudah hampir ke dekat industri. Tapi banyak kemikal-kemikal yang bisa dihasilkan dari CO2. Ya. Tentu artificial fotosintesis inilah yang kita orang ilmiah mencarinya dan mengejarnya. Ya. Termasuk juga akan berubah menjadi plastik yang selama ini bersumber dari bahan fosil umpamanya. Kalau kita membuat plastik berbahan dari CO2, ini kan sangat menguntungkan sekali dan sangat potensial sekali. Yang secara ilmiah mungkin jelas dalam surah An-Na'am ya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Yes. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai menjual kebun dan seterusnya. Buah-buahan yang luar biasa. Nah, ini topik-topik yang menarik mungkin dari riset saya lagi cenderung ke sini nih, makanya gambar-gambar saya ambil gambar-gambar yang dekat dengan riset saya. Jadi bagaimana menangkap CO2, merubahnya menjadi sesuatu yang saya katakan tadi, H2O tambah CO2 tambah solar energi akan menjadi gula dan oksigen. Ini sesuatu yang tidak malah meracuni, yang terbuang atau tidak bermanfaat, sekarang kita manfaatkan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, ini yang sedang jalan beberapa kawan yang sudah membuat hidrokarbon fuel ya. Ini yang kalau saya menggunakan strontium titanium oxide ya, jenis perovskite dan seterusnya itu. Ini bahan-bahan katalis yang biasa digunakan. Nah, jadi menarik untuk bisa didiskusikan lebih dalam tentang ini. Kemudian apa urgensinya kita mempelajari sains sehingga Al-Quran sangat
penting menekankan ini, dan mungkin ini yang perlu kita arahkan kepada diri kita masing-masing mungkin. Kenapa kita perlu mendalami itu? Ya, salah satunya untuk menyadarkan kita ya, untuk selalu mengenal dan menambah kedekatan kita kepada Allah. Artinya kita dalam tanda kutip ya, ini saya bangga juga jadi sebagai seorang MIPA ya. Artinya kesadaran orang MIPA itu kedekatannya kepada Sang Pencipta itu lebih dekat. Makanya kalau orang MIPA tidak dekat juga Allah lah, ya, perlu pertanyaan MIPA-nya ya. Perlu dipertanyakan itu. Artinya dampaknya apa nanti? Ibadah. Karena kita dekat kepada Allah, ya kita akan menguat ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kemudian kenapa kita harus melakukan pengamatan yang luar biasa terhadap ciptaan Allah ini? Ini mengajak kita dan mengantarkan kita pada arah kehidupan yang lebih maju, modern dan sejahtera. Coba bayangkan yang saya ambil contoh tadi. Ketika kita mampu mengolah karbon dioksida, ya, CO2 menjadi sesuatu yang bermanfaat, tentu akan bermanfaat kepada kehidupan kita. Baik itu kehidupan maju dan modern, lebih sejahtera. Makanya kalau suatu saat itu bisa berhasil sampai menjadi pangan juga, sebagaimana fotosintesis yang kita lakukan, itu akan membuat kehidupan kita kesuksesan kita dalam kehidupan dunia, dan juga tentu akan berdampak, diharapkan juga akan sukses nanti kehidupan akhiratnya. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan memanfaatkan kekayaan alam itu sendiri. Makanya diharapkan dengan kita mengamati, mendekatkan diri kepada sains dan Al-Quran, kita menjadi orang yang aktif, ya, selalu aktif, suka mengobservasi, suka merenung. Suka merenung ini bukan bamanuang ya, bukan menghayal, ya, aktif. Kalau dalam kata tanda kutip saya suka beri kepada mahasiswa itu suka mencari masalah, ya. Mencari topik-topik yang bisa di riset, jadi bahan penelitian. Itu orang suka mencari masalah namanya itu ya. Mencari sesuatu yang ada gap antara sesuatu yang realitas dengan sesuatu yang idealitasnya. Makanya diharapkan dengan orang yang suka dan dekat dengan alam dan Al-Quran akan aktif dan selalu menjadi orang pembelajar. Ya. Pembelajar. Dan yang tak kalah penting juga menjadikan ini sebagai arena pengenalan untuk dan mengagungkan Allah, ya, merasakan kebesaran Allah yang luar biasa. Ciptaan Allah, coba bayangkan, sederhana bagi Allah untuk merubah CO2 menjadi gula atau karbohidrat, sangat sederhana bagi Allah. Sampai saat ini belum ada manusia di muka bumi ini yang mampu meniru seperti itu, ya, tidak ada yang mampu. Artificial fotosintesis yang dilakukan itu belum sebanding dengan kecil bagian ciptaan Allah yang sangat sederhana dan luar biasa di mata Allah. Makanya makin menambah kekaguman kita kepada Allah, makin mengagungkan Allah SWT. Ketika keagungan bisa kita ciptakan, maka kebahagiaan yang hakiki bisa kita dapatkan. Maka menambah kesyukuran kita kepada Allah. Maka beruntunglah orang yang bernama Syukri ya. Orang syukur itu orang yang selalu bersyukur. Jadi ujung-ujungnya tentu kita berharap suatu konteks nanti ketika mengamati semuanya, makanya saya di pangkal tadi saya sampaikan inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Kita menjadi ulil albab itu ujung-ujungnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya kembalikan pada moderator. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih, Prof. Di Bapak Ibu, ada beberapa hal ya yang saya kutip dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Prof. Syukri Arif. Dia mengatakan bahwa ya Al-Quran ini ya adalah rahmat bagi kita, ya rahmat bagi kita. Ya, telah banyak
Seperti kita orang sains, orang MIPA, ya kita melihat fakta, fenomena-fenomena yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, supaya kita berpikir ya, dengan demikian tidaknya kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semakin dekatlah kita dengan Khalik, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini tadi juga beliau menyampaikan tentang ya fenomena-fenomena alam yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an, mulai dari ya space science, bagaimana keteraturan alam semesta, sampai ke hal yang paling kecil, nano, atomik, keteraturan atomik, elektron dan intinya, ya, bidang biologi, geologi dan banyak yang lain yang tak mampu kita hitung. Jadi Bapak Ibu, mungkin